ini orangnya lagi rada-rada kali ya. Kita lanjut lihat lagi orang yang menyebalkan lainnya. Oh guys, siapa yang pernah naik pesawat ini guys? Kalian lihat ada tulisan keluar. Terus pramugarinya pakai seragam merah, ya itu kayaknya pesawat AirAsia ya. Nah ini ada satu tamu, dia berantem sama orang luar negeri yang sama bule. Nah ini tamunya nih kayaknya sih orang Chinese ya guys ya. Nah terus habis itu pramugarinya datang, terus suruh si orang Chinese ini untuk kembali ke tempatnya. You kick her. What? I didn't. I just saw Kofo. What? You're not allowed. You're not allowed. You're not allowed. We try to tell you. You don't understand. You raise your voice and you kick her. What? Hey, look, the child. My child. We are going to let. Just be careful. Traumatize a child here. What have you done? You know. You remember, right? What have you done? Hey, careful. What have you done? Oh jadi guys ya, si bule ini bilang kalau orang Chinese ini udah menendang seorang perempuan. Nah terus abis itu orang Chinese-nya ini bilang who kick who? Siapa tendang siapa? Terus pramugarinya ini ya, dia berusaha untuk menenangkan, terus suruh penumpangnya balik. Tapi penumpang ini ngotot ya, orang Chinese ini ngotot masih mau berantem terus sama orang bule. Jadi agak lucu juga di sini aku lihat ya, karena ya kelihatannya ya bahasa Inggris si orang Chinese ini kurang bagus. Nah sementara dia ngotot gitu. Nah kalau menurut aku ya guys ya, kalau misalkan kita nggak bisa memahami bahasa dari lawan bicara kita, nah bagaimana cara kita bisa menyampaikan apa maksud kita? Dan bagaimana cara kita bisa menangkap atau memahami apa maksud lawan bicara kita? 尊敬的乘客，作为落地前最后准备，请再次确保您的座椅靠背已调回原位，小桌板及脚踏板收回，且遮光板已完全打开。最重要的是，请确保您已系好安全带，且机组人员在进行落地前客舱检查时，可以看到安全带。笔记本电脑等大型设备需存放入前排座椅下方或客舱行李。Oke, so pramugarinya itu jelasin ya, kalau misalkan si cowok itu nggak boleh masuk ke first class karena dia bukan penumpang first class ya. Ternyata para penumpang first class ya, mereka itu diberikan akses khusus, diberikan satu kayak privilege, kayak satu benefit khusus di mana orang-orang yang lain gak bisa sembarangan masuk ataupun melewati tempat mereka, yaitu bisa dikategorikan sebagai trespassing. Nah guys, kita lihat ya komenan daripada para Doiners ya, komen dari para netizen China ya. Apa aja kita lihat ya. 是日本人还是韩国人? No, ada yang nggak mau ngaku guys. Dia bilang ini orang Jepang apa orang Korea ya? Terus ada yang balas komenan dia. Ni de tongbao. Katanya itu rekan seperjuangan kamu. Terus ya guys ya, ini ada lagi komen yang lebih parah lagi ya. Dia bilang, 这种态度的人还用猜吗？想都不用想就知道是中国人. Jadi itu ada yang ngomong lagi ya. Nah, ini ya kelakuan macam ini ya masih perlu ditebak-tebak ya orang mana ya. Udah jelas banget dia itu orang China. Oh my god. Bahkan ya orang China sendiri ya, walaupun ada yang nggak ngaku ya, tapi ada sebagian besar juga yang mereka tuh udah tahu ya kelakuan teman-teman mereka, kelakuan orang-orang di sekitar mereka itu benar-benar ya ada yang bisa dikategorikan sebagai ingin gue jejak. Aduh. Terus ada lagi yang ngomong, 不管谁对谁错，
用手指人不礼貌. Nggak peduli ya yang mana yang benar ataupun yang mana yang salah ya. Nah kalau misalkan kamu tuh udah nunjuk-nunjuk ke orang itu waktu ngomong, misalkan nih, lu ya, itu berarti nggak sopan guys. Nah terus ada yang bales dia katanya, "Kone xiguan le." Jadi dia bilang tuh udah terbiasa ya. Jadi mereka tuh udah terbiasa di China. Tindakan seperti itu tuh udah menjadi satu habit, udah menjadi satu kebiasaan. Udah lumrah, udah normal. Ngomong sambil tunjuk-tunjuk orang. Nah terus ada lagi yang bilang ya, nah ini sih lumayan bijaksana ya. Jadi dia bilang tuh setiap negara tuh punya banyak orang ya. Jadi tuh jangan karena perilaku 1-2 orang kemudian mencemarkan nama baik satu negara. Ya ini bener juga guys, karena gak peduli ya negara manapun ya, pasti tetap bakal ada orang yang macam kayak gitu guys. Tetap ada orang yang baik dan orang yang tidak baik. Emangnya kenapa kalau berdebat ya, emang gak boleh ya orang China itu berdebat dengan orang luar negeri? Nah terus dibalas sama, ada orang yang balas komenannya, dia bilang, nah perilaku kayak gini itu sangat berbahaya. Dia bilang karena di pesawat berantem itu bisa membahayakan penumpang yang lain, ya kan? Nah terus orangnya ini ya bokamguan. Jadi orangnya ini nggak puas, dia debat lagi. Dia bilang sebenarnya nggak ada peraturan yang melarang orang-orang tuh buat jalan-jalan di pesawat ya kan, buat keliling-keliling di pesawat kan. Terus dia bilang emangnya bahayanya apa kalau misalkan kita berdebat sama orang sambil berdiri kan. Nah terus walaupun berantem nggak mungkin juga kita keluarin senjata kan. Ini orang ya guys ya, kayaknya tuh dia tuh mengabaikan kenyamanan penumpang yang lain dan juga mengganggu kenyamanan dan keamanan di pesawat. Kenapa? Pilot juga harus konsentrasi kan yang nerbangin pesawat kan. Kalau misalkan kita bikin pilotnya itu cemas, gelisah, nah nanti ujung-ujungnya itu gimana? Bener gak teman-teman? Menurut kalian gimana guys? Terus ada lagi yang balas komentar dari orang yang tadi ya, dia bilang ya udah kamu coba aja nanti. Udah, coba misalkan kita ganti mereka dengan 3 orang China atau 3 orang bule. Ya kayak normal argumen aja gitu loh. Jangan bikin masalah itu jadi sangat sensitif seakan-akan orang China itu tidak suka sama orang bule. Ups. Ya guys ya, ada lagi nih komentar dari orang lainnya. Jadi dia bilang, aku udah sering kali lihat ya orang-orang China ketika mereka itu berantem dengan orang luar negeri. Nah, kebanyakan dari orang China ya, kebanyakan ya di sini ya, dalam tanda kutip kebanyakan, bukan semuanya. Kebanyakan orang China itu adalah orang-orang dengan tipe yang mempunyai strong ego ya, memiliki ego yang kuat. Nah, terus juga nggak sabaran banget kan. Terus dia bilang, udah biarin aja, ngapain diurusin ya kan. Ngapain berdebat sama mereka? Capek. Guys, ini adalah komentar terakhir dari orang yang sangat menyebalkan ini guys. Jadi dia bilang tuh, dia akhirnya guys, karena dia tuh udah diserang dari berbagai arah ya, dia itu udah bohong. Ya udah nggak tahu lagi mau gimana caranya biar menang. Akhirnya dia menyalahkan si pengupload video. Dia bilang, kamu tuh bener jahat deh, kamu upload video tanpa awal dan akhir, cuman kasih lihat orang berdebat doang. Terus abis itu kamu menyalahkan semuanya itu adalah kesalahan orang China. Walaupun kita nggak lihat ada awal dan akhir video ya, cuman waktu bagian tengah-tengah kita bisa tangkap bahwa si cowok ini sebenarnya bukan dari first class, kemudian dia pergi ke area first class. Nah dari situ aja itu udah nggak boleh guys, karena udah jelas-jelas ada peraturan di maskapai pesawat bahwa penumpang di kursi biasa itu tidak boleh pergi ke area first class. Nah terus kedua, jangan pakai urat kalau ngomong, jangan marah-marah, jangan pakai suara kenceng kan, pelan-pelan biar orang lain juga paham, biar orang lain juga nggak emosi, tenang ya kan. Mana ada orang yang nyelesain masalah dengan cara marah-marah sih. Menurut kalian gimana guys? Kalau misalkan kalian berada di pesawat terus kalian melihat orang-orang kayak begini, apa yang akan kalian lakukan? Boleh share ya komentar kalian di kolom komentar.
Sebenarnya ya guys ya, sebenarnya kalau menurut aku ya, nggak peduli orang yang di video itu orang apa, nggak peduli ras dan suku apa ya. Kalau misalkan kelakuan mereka itu tidak benar atau menyalahi ketentuan atau peraturan yang ada, bagaimana caranya untuk membenarkan perlakuan tersebut?